Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Melkior Zondra Supardi dengan NPM 24540008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia atau human resources. Yang pertama ada pengertian. Pengertian di sini yang dimaksud yaitu bahwa manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai manpower management, dan ada yang bilang sebagai sumber daya manusia dengan personal atau personalia, kepegawaian, dan sebagainya. Secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas mengelola sumber daya manusia. Menurut Shimamura 1997, manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian reward, dan pengelolaan anggota organisasi atau kelompok kerja. Pada bagian yang ketiga, ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Di sini menurut Umar, fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 3 antara lain. Yang pertama, ada fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, ada fungsi operasional meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir, ada fungsi tambahan meliputi kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi secara tepat. Pada bagian yang keempat, ada fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, yang keempat ada pengendalian, yang kelima ada pengembangan, yang keenam ada pemeliharaan, yang terakhir atau yang ketujuh ada kedisiplinan dan pemberhentian. Pada bagian yang kelima ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia dijelaskan oleh Kasvei meliputi yang pertama memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM supaya organisasi memiliki pekerja yang punya motivasi. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga kebijakan dan prosedur manajemen SDM. Yang ketiga, membantu pengembangan arah tujuan organisasi. Yang keempat, memberi dukungan yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani krisis dan konflik sumber daya manusia. Yang keenam, sebagai media komunikasi antar pekerja. Dan yang terakhir, bertindak sebagai pemeliharaan standarisasi yang dibuat organisasi. Pada bagian yang keenam, ada karakteristik. Manajemen sumber daya manusia akan memberikan manfaat ketika memiliki anggota dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penuh terhadap tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Yang kedua, mampu melaksanakan tugas dan mempunyai skill dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, bersikap produktif, inovatif, dan mau bekerja sama. Yang terakhir, terampil menggunakan teknologi. Pada bagian yang ketujuh, apa sih itu pustakawan? Pada bagian yang ke-8, saya akan menjelaskan apa sih itu pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan pustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Setelah kita mengenali apa itu pustakawan, pada bagian terakhir ada bagian diskusi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan apa itu diskusi. Diskusi di sini menjelaskan bahwa apabila di dalam perpustakaan sekolah terdapat lebih dari 2 petugas yang terdiri dari 1 orang pustakawan dan 1 orang petugas teknis perpustakaan, sementara muncul problem ketika kepala sekolah mengharapkan adanya layanan perpustakaan tetapi pustakawan tidak memiliki respon positif terhadap harapan dari kepala sekolah. Dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau personalia sekolah untuk mengatasi masalah tersebut? Thank you.